Tantangan Netara Seleksa Bedas Kabupaten Bandung tahun 2024. Untuk tantangan bulan April ini, saya akan mendongeng berdasarkan rangkuman buku fabel yang telah saya baca berjudul Buah Kejujuran yang ditulis oleh Gede Lanang dan penerbit Smart Book Jakarta. Pagi ini matahari terbit di balik bukit lebih cepat dari biasanya. Andai aku bisa terbang, mungkin aku tidak akan kelelahan berjalan, ucap seekor ulat yang bernama Ulda. Lalu tiba-tiba muncullah seekor ulat berbadan gemuk di balik daun. Ia merasa terganggu oleh suara Ulda. Lalu tiba-tiba Bulbul ingin merebut barang bawaan Ulda. Saat hendak ingin merebut barang bawaan Ulda, tiba-tiba Ulda mendorong sekuat tenaga. Awas! Lalu mereka pun terguling bersama-sama. Ternyata Ulda mendorong Bulbul karena ia melihat ada seekor burung yang menatap tajam keduanya seolah-olah ingin menerkam mereka. Namun mereka pun terselamatkan karena mereka terhalang oleh ranting-ranting. Nah, sejak saat itu mereka pun menjadi sahabat dan berjanji akan selalu setia. Saat mereka kelaparan, Bulbul pun mengajak Ulda untuk mencuri makanan dari kawanan semut. Awalnya Ulda tidak setuju dengan ide Bulbul, namun akhirnya Ulda pun menyetujuinya. Bulbul pun membagi tugas. Ulda bagian membawa makanan, sedangkan Bulbul berperan sebagai mengalihkan perhatian para kawanan semut. Saat Ulda berhasil membawa makanan para semut, lalu tiba-tiba salah satu dari semut itu berteriak, "Pencuri! Pencuri!" Nah, Ulda pun seketika kaget. Ia langsung lari terpontang-panting menyelamatkan diri. Untunglah Ulda selamat. Ia pun menyesali perbuatannya. Ia menyesal karena ia telah melanggar nasihat kedua orang tuanya, yaitu tidak boleh mencuri. Semenjak Ulda bersahabat dengan Bulbul, banyak sekali perilaku Bulbul yang bertentangan dengan hati nurani Ulda. Namun, Ulda berpikir, jika Ulda meninggalkan Bulbul, siapa yang akan menasehati Bulbul? Pada siang hari, tiba-tiba Bulbul memiliki ide, yaitu untuk menjahili para laba-laba. Tentu saja, Ulda tidak menyetujui ide Bulbul tersebut. Namun, Bulbul meyakinkan Ulda bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melakukan kejahatan. Dan lagi-lagi Ulda pun menyetujui ide Bulbul. Nah, ketika mereka sedang merusak sarang para laba-laba, muncullah para laba-laba sambil teriak, "Siapa yang merusak sarangku?" Mereka pun kaget dan mereka pun akhirnya saling menyalahkan. Para laba-laba pun kebingungan sebenarnya siapa yang bersalah karena mereka terus-menerus saling menyalahkan dan tidak ingin mengakuinya. Akhirnya para laba-laba memanggil sahabatnya yaitu Pak Kupu-Kupu. Nah, Pak Kupu-Kupu ini terkenal pandai memecahkan masalah. Lalu Pak Kupu-Kupu meminta mereka untuk dibungkus dengan daun kering dan dililit dengan jaring dan juga diikat di ranting yang sama. Nah, para laba-laba pun kebingungan apa hubungannya antara melilit mereka di ranting dengan mencari tahu siapa yang benar dan salah. Tunggu saja beberapa hari, kita akan mengetahui siapa yang benar dan yang salah. Setelah beberapa hari, mereka menjadi kepompong. Nah, kepompong itu lama-kelamaan mulai bergerak dan keluar. Akhirnya, Ulda dan Bulbul pun menjadi kupu-kupu. Namun berbeda. Ulda menjadi kupu-kupu yang cerah, sedangkan Bulbul berubah menjadi kupu-kupu berwarna gelap.
Nah, sekarang kita mengetahui siapa yang salah seraya menunjuk Bulbul. Nah, dari warnanya kita mengetahui bahwa kupu-kupu gelap ini menandakan ia selalu melakukan kejahatan. Sedangkan kupu-kupu yang berwarna cerah tidak pernah memiliki niat jahat sama sekali seraya menunjuk Ulda. Bulbul pun menyesali semua perbuatannya. Ia berjanji akan berubah menjadi lebih baik lagi. Akhirnya Ulda dapat tercapai cita-citanya. Ia mengepakkan sayapnya sambil terbang menggapai cita-citanya. Dari cerita buah kejujuran ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu kita tidak boleh melakukan kejahatan yang akhirnya akan merugikan diri sendiri dan juga akan hidup dalam penyesalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.